Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, kajian kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa-apa yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan jilatan anjing. Kita telah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan hukum jilatan anjing adalah sesuatu yang suci, sebagaimana pendapat Al-Imam Malik dan beberapa ulama yang lainnya, seperti ulama dari kalangan tabi'in dan pendapat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah najis secara keseluruhan, baik liurnya maupun badannya. Ini adalah pendapat madhab Syafi'i dan madhab Hambali, pendapat resmi di dalam madhab Hambali. Karena di dalam madhab Hambali ada pendapat lain, tetapi bukan pendapat yang utama, bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat mu'tamad di dalam madhab Hambali, anjing adalah najis secara keseluruhan, liurnya, keringatnya, badannya maupun kotorannya. Ini pendapat utama. Adapun riwayat yang kedua di dalam madhab Hambali, yang najis dari anjing hanyalah liurnya, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat kebanyakan pengikut madhab Zahiri. Ini riwayat kedua di dalam madhab Hambali. Adapun riwayat yang ketiga di dalam madhab Hambali, anjing adalah dihukumi sebagai hewan yang suci, mengikuti pendapat Al-Imam Malik. Jadi para ulama di kalangan madhab Hambali mengatakan hampir-hampir tidak ada satupun pendapat di kalangan ulama kecuali di dalam madhab Hambali ada pendapat yang mencocokinya, meskipun belum tentu menjadi pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang resmi. Contohnya adalah yang berkaitan dengan anjing. Ternyata di dalam madhab Hambali ada yang berpendapat anjing hukumnya suci. Ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Qadi Alauddin Ali ibn Sulaiman Al-Mardawi di dalam kitab beliau Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf, kitab mu'tamad di dalam madhab Hambali. Apabila ada perselisihan di dalam madhab Hambali, maka umumnya para ulama merujuk kepada kitab Al-Insaf. Nanti baru disimpulkan mana pendapat yang mu'tamad, mana pendapat yang resmi di dalam madhab Hambali. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Seperti kebiasaan kita pada kajian-kajian sebelumnya, setelah membawakan khilaf para ulama, biasanya kita membawakan fawaid, faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Akan tetapi pada pertemuan yang lalu, karena saya
menganggap perkara anjing adalah perkara yang sudah ma'ruf, maka saya tidak membawakan fawaid dari beliau pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada sebagian ikhwan yang meminta kepada saya sebaiknya bawakan saja fawaidnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Padahal hari ini rencananya saya ingin membahas hadis yang berkaitan dengan kucing. Tetapi karena ada permintaan dari sebagian ikhwah, maka tidak mengapa kita awali dulu dengan membawakan beberapa faidah yang berkaitan dengan najisnya anjing menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena beliau berpendapat bahwasanya anjing adalah hewan yang najis. Tetapi beliau mengikuti pendapat madhab Abu Hanifah dalam hal ini, atau riwayat kedua di dalam madhab Hambali, yang najis hanyalah liurnya saja. Adapun badannya, adapun bulunya, maka itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Ya, riwayat kedua di dalam madhab Hambali. Dan ini adalah ikhtiar atau pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hanya liurnya saja yang najis. Ya otomatis kotorannya juga najis. Karena kotoran tidak kita bahas. Adapun hewan yang lainnya seperti babi itu tidak dikiaskan dengan anjing menurut riwayat kedua ini. Jadi khusus anjing saja. Ini adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumallahu taala. Kata Syekh rahimahullahu taala berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis yang bunyinya tuhuru ina'i ahadikum idza walahu fihil kalbu an yahsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah ataupun debu. Ya, riwayat Muslim. Maka beliau mengatakan di antara pelajaran-pelajaran dari hadis ini, yang pertama bahwasannya anjing adalah hewan yang najis. Sisi pendalilan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan agar bejana yang dijilat oleh anjing harus dibersihkan, harus dicuci, kemudian yang pertama dengan tanah. Yang pertama dengan tanah, sehingga basuhan-basuhan berikutnya membersihkan tanah tersebut. Adapun riwayat yang kemarin kita bawakan, wa'affiruhu athaminah biturab, yang ke-8 dicampur atau ditaburi dengan tanah, itu secara makna kurang tepat karena mengharuskan cucian ke-9, mengharuskan cucian yang ke-9-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8 dengan tanah. Walaupun tidak najis tapi kan kotor, mengharuskan cucian ke-9-nya. Maka ini secara makna kurang tepat. Sehingga yang dimaksud yang ke-8-nya dengan tanah adalah dari sisi jenis alat bersuci. Di sini disebutkan berapa jenis? 2 jenis, air dan debu atau tanah. Airnya 7 kali, tanahnya 1 kali, sama-sama alat bersuci, jadi jumlahnya 8 dari sisi jumlah alat bersucinya kalau mensahihkan riwayat tersebut. Ini adalah pelajaran yang pertama, anjing adalah hewan yang najis. Kemudian pelajaran yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya wajib bagi seorang yang berburu dengan hewan buas, diantaranya adalah anjing, karena kan berburu terkadang dengan anjing, terkadang dengan burung yang terlatih. Ini khusus dengan anjing. Menurut beliau, maka hendaknya dicuci juga bekas gigitannya. Dicuci juga bekas gigitannya
sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ini zahir hadis ini. Zahir hadis ini. Karena tidak dibedakan ketika digunakan untuk berburu atau ketika menjilat bejana. Ini zahir hadis atau mafhumnya menunjukkan sama saja harus dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ini secara yang nampak dari hadis tersebut. Akan tetapi di dalam mazhab ada 2 pendapat kata beliau. Pendapat yang pertama adalah tadi, harus dicuci dan dicampur dengan tanah salah satunya. Adapun pendapat kedua di dalam mazhab, dan ini yang lebih tepat kata beliau, maka tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci. Ini adalah keadaan khusus. Apabila anjing tersebut digunakan untuk berburu, maka tidak perlu bekas gigitannya dicuci, meskipun menyatakan bahwasanya anjing dihukumi sebagai hewan yang najis, bahkan najis mughalladhah, najis yang berat. Dan ini lebih dekat secara makna kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena seandainya harus dicuci dahulu, kemudian yang pertama dengan tanah, itu akan merusak hewan buruannya, dagingnya, mengotorinya, sehingga menyusahkan. Maka meskipun banyak para ulama yang berpendapat bahwasanya anjing adalah najisnya najis mughalladhah, seperti madhab Hambali atau madhab Syafi'i, dalam kondisi khusus ini tidak perlu dicuci. Ada rukhsah dalam kondisi khusus ini. Makanya kata beliau, yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan tidak perlu dicuci apabila anjing tersebut menggigit hewan buruannya. Ini adalah pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasannya apabila anjing itu kencing mengenai sesuatu, baik kencing di bejana ataupun di tempat yang lainnya, maka harus dicuci pula sebanyak 7 kali. Kemudian yang pertama pun dengan tanah. Karena dikiaskan dengan liur ataupun mulut anjing. Di antara bagian yang termulia dari hewan adalah bagian apanya? Bagian mulutnya. Sedangkan liur keluar dari atau liur tersebut adalah ada pada mulutnya. Ketika liur tersebut yang merupakan bagian yang paling mulia dari hewan harus dicuci, maka kotoran lebih layak lagi untuk dicuci. Maka dikiaskan kepada yang lebih utama. Kalau liurnya saja yang terkadang bahkan bekasnya tidak kelihatan, harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah, maka tentu kencing lebih layak untuk dicuci. Ini adalah kias aulawiyah, kias yang lebih utama, dikiaskan kepada perkara yang lebih buruk. Maka otomatis kencingnya atau kotorannya pun harus dicuci 7 kali. Adapun pengikut mazhab Zahiri tidak, karena mereka berpegang pada zahir nas. Yang diperintahkan adalah apabila bejana dijilat oleh anjing. Berarti kalau anjing tersebut kencing di bejana, kemudian masuk di dalam bejana, maka tidak perlu dicuci 7 kali. Ini mazhab Zahiri. Karena yang diperintahkan apa? Ketika menjilat, kencing kan tidak menjilat, nyemplung kan tidak menjilat, maka cukup dibersihkan sampai bersih saja, tidak perlu 7 kali. Ini mazhab Zahiri. Tetapi mazhab jumhur ulama tetap harus dicuci. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, dari hadis ini maka bisa diambil kesimpulan bahwasannya diharuskan bersamaan dengan air menggunakan tanah atau debu.
tidak boleh selainnya. Zahirnya seperti itu. Zahirnya seperti itu, tidak boleh dengan pembersih lainnya, tidak boleh dengan sabun ataupun bahan pembersih yang lainnya. Zahir hadis ini. Karena Nabi mengatakan ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah. Jadi ditentukan bahannya, ditentukan langsung alat bersucinya, maka tidak dikiaskan dengan alat selainnya. Ini adalah pendapat yang mu'tamad ya di dalam madhab Asy-Syafi'i dan beberapa madhab yang lainnya. Adapun di dalam madhab Hambali, maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, sebagaimana madhab Syafi'i, tidak boleh digantikan dengan selain tanah atau selain debu. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, dan ini banyak dipilih oleh ulama Hambali mutaakhirin, bahwasanya boleh digantikan dengan alat selainnya, seperti sabun atau bahan pembersih yang lainnya. Karena intinya adalah agar najis tersebut dibersihkan. Sabun lebih membersihkan bagi yang memilih pendapat ini. Tetapi bagi yang memilih pendapat atau riwayat yang pertama, sifat tanah itu adalah bersifat ta'abbudi. Ta'abbudi artinya apa? Akal tidak bisa mencerna. Akal tidak bisa mencerna. Ketika itu tidak diketahui apakah ada pengaruhnya mencuci dengan dicampur tanah atau dicampur dengan bahan selainnya. Ketika itu belum ada penelitian. Kemudian ada beberapa penelitian bahwasannya di dalam liur anjing terdapat bakteri, yang bakteri itu tidak bisa dimatikan kecuali dengan tanah. Maka ini menunjukkan bahwasannya perintah menggunakan tanah ada ilat atau sebabnya. Sebab yang dikatakan ma'kulatul makna, akal bisa mencerna karena fungsinya untuk menghilangkan bakteri. Sebagian mengatakan seperti itu, tapi sebagian mengatakan ini adalah tidak bisa dicerna dengan akal, murni ta'abbud. Apabila mengatakan bahwasanya sebabnya akal bisa mencerna, maka otomatis bisa digantikan dengan bahan yang lainnya. Karena intinya apa? Untuk bersih-bersih. Adapun kalau sifatnya ta'abbud, mau yang lain bisa membersihkan, apalagi tidak bisa membersihkan, maka harus menggunakan tanah. Jadi sifatnya ta'abbud, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ada dampaknya, mau tidak ada dampaknya, melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Ini namanya sifat atau hukum yang bersifat ta'abbudi, melaksanakan perintah saja. Demikian juga jumlah cucian 7 kali. Dari sisi perintahnya 7 kali itu ta'abbudi. Dari perintah 7 kali adalah bersifat ta'abbudi karena ada jumlahnya, ada bilangannya. Adapun dari sisi yang lainnya bisa dicerna dengan akal, menghilangkan najis. Jadi berkisar antara dua, ta'abbudi, akal tidak bisa mencerna, ataupun yang kedua, akal bisa mencerna. Maka Al-Imam Ibnu Daqiqil Id dalam beberapa kitabnya, diantara adalah kitab Ihkamul Ahkam, mengatakan apabila ada sifat hukum berputar antara sifat ta'abbudi atau yang kedua ma'kulatul makna, makna bisa mencerna. Jadi yang pertama akal tidak bisa mencerna, yang kedua akal bisa mencerna, maka dibawa kepada sifat ma'kulatul makna yang akal bisa mencerna. Karena umumnya hukum-hukum yang berkaitan dengan ta'abbudi lebih sedikit daripada yang bisa dicerna dengan akal. Jadi ini perbedaan di kalangan ahli usul menyikapi hukum-hukum yang seperti ini. Biasanya dikaitkan dengan jumlah bilangan. Sebagaimana Nabi mengatakan, barang siapa yang pada pagi harinya memakan 7 kurma ajwa, maka dia tidak terkena apa? Tidak terkena sihir. Maka jumlah 7 ini adalah ta'abbudi. Atau yang kedua, ma'kulatul makna, bisa dicerna dengan akal. Tentu secara penelitian. Misalkan kurma menjadikan akal lebih konsentrasi atau yang selainnya, menjadikan kesadaran lebih mantap dan seterusnya. Itu ada pembahasannya secara ilmiah. Ternyata kurma itu zat-zatnya mampu meningkatkan
konsentrasi, sehingga seorang akan susah untuk disihir dan seterusnya. Ini kalau dikatakan makulatul makna. Tapi kalau dikatakan ta'abudi, kita tidak membahas itu. Yang jelas Nabi memerintahkan, mengatakan memakan kurma 7 buah kurma pada pagi hari, maka tidak terkena sihir. Maka kita tidak perlu mencari makna-maknanya. Sekali lagi, ini adalah perselisihan di kalangan ahli usul, di kalangan ahli usul fiqh. Karena biasanya kalau di kalangan usul fikih suka mencari-cari seperti itu, ya, makna-maknanya. Karena biasanya mereka sebagian itu terpengaruh dengan ilmu kalam sebelumnya, ilmu kalam. Walaupun dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan mencari makna-makna itu penting dalam beberapa perkara. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan ta'abudi, biasanya mereka memberat-beratkan diri, sebagian memberat-beratkan diri, mencari maknanya. Contohnya apa? Contohnya adalah Nabi SAW ketika melewati 2 kuburan, Nabi mengatakan sesungguhnya penghuni 2 kuburan ini sedang diapa? Sedang diadab. Sedang diadab. Yang satu disebabkan apa? Karena tidak menjaga dirinya dari kencing, tidak cebok atau tidak bersih di dalam bersuci. Yang kedua adalah orang yang namimah, suka adu domba. Maka kemudian Nabi mengambil apa? Pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditancapkan pada 2 kuburan tersebut. Nabi mengatakan mudah-mudahan 2 penghuni kubur ini diringankan siksanya selama pelepah kurma ini belum kering. Padahal ini sifatnya apa? Sifatnya adalah sesuatu yang gaib. Maka sebagian ahli usul mencari-cari maknanya, maka dikiaskan dengan yang lainnya. Contohnya apa? Dikiaskan dengan bunga, ditaburi bunga. Selama bunganya belum kering, maka mudah-mudahan meringankan siksa atau azab orang yang ada di kuburan. Atau dengan tumbuhan yang lain ditancapkan. Padahal ini adalah sifatnya adalah sesuatu yang gaib, maka tidak dikiaskan dengan selainnya. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya tumbuhan itu senantiasa bertasbih. Selama kondisinya masih basah, maka dia bertasbih sehingga Allah meringankan siksanya. Sebagian seperti itu. Jadi mencari-cari makna. Adapun kebanyakan ulama alul hadis adalah berpegang pada sifat ta'abudi. Nabi memerintahkan maka dilaksanakan. Tahu hikmahnya, tahu maknanya atau tidak, maka dilaksanakan. Ini adalah yang berkaitan dengan apakah hukum itu bisa dicerna dengan akal atau tidak bisa dicerna dengan akal. Ini pembahasan tersendiri di dalam kitab usul fiqh. Jamaah rahimahillah wa iyyakum. Pelajaran berikutnya, tadi pelajaran keberapa? Keempat. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya tidak boleh alat bersucinya, yaitu tanah, digantikan dengan yang lainnya. Sebagian ulama lain mengatakan boleh, karena maknanya bisa dicerna, yaitu sebagai alat pembersih. Tentu sabun lebih membersihkan. Ini bagi yang mengatakan bahwasanya hukum atau sebabnya bisa dicerna dengan akal. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Pelajaran berikutnya apabila najis yang keluar dari mulut anjing tersebut mengenai sesuatu selain bejana, maka juga harus dicuci 7 kali dan dicampur dengan tanah juga. Misalkan anjing menjilat pakaian, anjing menjilat dinding, anjing menjilat lantai, tetap harus dicuci 7 kali. Kemudian timbul permasalahan, apakah berlaku untuk seluruh jenis anjing? Apakah berlaku untuk seluruh jenis anjing, baik anjing yang sifatnya untuk berburu atau anjing yang
tidak digunakan untuk berburu. Karena umumnya ketika anjing itu digunakan untuk berburu, pasti berdekatan dengan pemiliknya. Besar kemungkinan pasti akan menjilat apanya? Baju, pakaian, atau selainnya, tangannya misalkan, karena memegang. Apakah juga harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah? Maka lagi-lagi para ulama juga berbeda pendapat. Di kalangan Malikiyah yang mengatakan hukumnya suci, maka tidak perlu dibahas. Karena jelas tidak perlu dicuci. Tetapi bagi yang mengatakan hukumnya najis, maka juga merinci 2 jenis anjing tersebut. Ada anjing yang boleh dipelihara, ada anjing yang tidak boleh dipelihara. Apakah hukumnya sama? Sebagian mengatakan hukumnya berbeda. Karena anjing yang boleh dipelihara adalah diizinkan oleh syar'i untuk memilikinya, maka tidak perlu dicuci. Adapun anjing yang dicuci adalah anjing-anjing liar yang tidak boleh dipelihara. Ini yang pertama. Yang kedua, justru kebalikannya. Justru yang harus dicuci adalah anjing yang boleh dipelihara, karena jelas itu berdekatan dengan apa? Berdekatan dengan manusia. Adapun anjing yang tidak boleh dipelihara, apalagi anjing yang diperintahkan untuk dibunuh, maka keberadaannya dengan keberadaan anjing tersebut atau ketiadaannya itu sama saja, karena harus dibunuh. Maka tidak perlu dicuci kalau anjingnya adalah anjing yang liar. Ini adalah di kalangan mazhab Hanafi seperti itu. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang benar adalah tidak dibedakan baik anjing yang diizinkan dipelihara untuk berburu, untuk menjaga tanaman, untuk menjaga hewan, semuanya hukumnya sama. Apabila mengenai sesuatu itu dari liurnya, maka tetap harus dicuci. Ini adalah pelajaran yang kelima. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwasannya anjing adalah haram untuk dimakan. Nah, ini pelajaran berikutnya. Anjing adalah hewan yang haram untuk dimakan. Ketika dikatakan bahwasannya anjing adalah hewan yang haram dimakan, diambil dari hadis ini, berarti ada pendapat yang mengatakan anjing boleh dimakan. Kan seperti itu. Tetapi berdasarkan hadis ini, bahwasannya anjing adalah hewan yang haram dimakan. Karena ada kaidah, setiap yang najis maka itu haram. Tidak setiap yang haram itu najis. Maka kita katakan karena hewan ini adalah hewan yang najis, berarti apa? Berarti haram dimakan. Ya, ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya memakan daging anjing hanyalah makruh. Ini ada. Sebagian ulama berpendapat memakan daging anjing adalah makruh. Berdasar apa? Berdasarkan sifat dari anjing tersebut, yaitu suci. Ini adalah pendapat sebagian ulama Malikiyah. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya memakan daging anjing hanyalah makruh, tidak sampai haram. Ini sebagian ulama Malikiyah. Akan tetapi pendapat yang mu'tamad, yang resmi di dalam mazhab Maliki, anjing meskipun suci tetapi haram dimakan. Meskipun suci tetapi haram dimakan. Ini adalah yang berkaitan dengan daging anjing. Ya, pendapat yang benar adalah diharamkan. Karena ada dalil lain yang mendukung keharaman daging anjing tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, kullu dzinabin minas siba fa'akluhu haram. Setiap hewan buas yang bertaring maka haram dimakan, masuk di dalamnya anjing. Jadi kalau berkaitan dengan hewan-hewan, itu memang pendapat yang paling longgar adalah pendapat Malikiyah, yang paling longgar.
Karena di dalam madzhab Maliki seperti ini, ada kaidah, setiap hewan yang hidup, masih hidup, belum mati, belum menjadi bangkai, maka seluruhnya suci. Kecuali kotorannya. Kotoran dibedakan. Ini tubuhnya maksudnya. Jadi otomatis babi ketika masih hidup suci. Anjing ketika masih hidup suci. Ketika menjadi bangkai baru najis. Jadi paling longgar di dalam masalah hewan. Ini dalam madzhab Maliki. Cuma nanti ketika masuk dalam bab penyamakan kulit yang disamak, itu dalam madzhab Maliki itu sangat berat. Jadi seluruh hewan yang telah menjadi bangkai, yang dimaksud bangkai apa di sini? Hewan yang asalnya memang haram dimakan, kemudian mati, berarti bangkai. Yang kedua, hewan yang asalnya halal dimakan, cuma matinya bukan disembelih, atau disembelih tapi tidak dengan cara yang syar'i. Kambing disembelih untuk berhala, bangkai meskipun asalnya halal. Nah, tadi dikatakan apa di dalam madzhab Maliki? Setiap hewan yang hidup itu suci. Tidak ada yang najis. Anjing, babi dan seterusnya semuanya suci. Tetapi setiap bangkai, mau asalnya boleh dimakan, mau asalnya haram dimakan, kalau sudah jadi bangkai tidak bisa disucikan dengan cara apapun. Mau disamak tetap tidak suci. Jadi kambing disamak najis dalam madzhab Maliki. Bangkai kambing kulitnya disamak najis dalam madzhab Maliki. Jadi kebalikan, ketika hewan tersebut masih hidup maka sangat longgar. Begitu hewan tersebut jadi bangkai sangat ketat. Jadi tidak ada ya hewan yang bisa disucikan dengan cara disamak di dalam madzhab Maliki. Kambing jadi bangkai maka najis kulitnya di dalam madzhab Maliki. Hanya saja mereka membolehkan pemanfaatannya, bukan karena sucinya. Hewan yang asalnya boleh dimakan, maka ketika disamak boleh digunakan untuk perkara-perkara atau benda-benda yang kering saja, bukan untuk benda-benda yang basah. Tetapi tidak najis, tetapi tidak suci, tetap najis, hanya rukhsah untuk perkara-perkara yang atau benda-benda yang tidak basah, yang kering. Jadi kebalikan ya dari madzhab Syafi'i. Adapun madzhab Syafi'i, hewan apapun selain anjing dan babi ketika disamak maka suci. Jadi ini kaidahnya bertentangan, nggak akan ketemu ya. Madzhab Malik sama Syafi'i itu nggak akan ketemu di dalam perkara-perkara seperti ini. Karena bertentangan kaidahnya. Syafi'iyah seluruh hewan apabila jadi bangkai boleh disamak dan suci kecuali anjing dan babi. Malikiyah seluruh hewan ketika jadi bangkai tidak ada yang suci. Akan tetapi ketika masih hidup semuanya suci. Jadi bertentangan kaidahnya. Makanya ini yang menjadikan bahwasannya mempelajari ya fikih dengan mencampur-campur mazhab itu akan kesulitan. Ketika bertemu permasalahan seperti ini memakai kaidah yang mana? Apakah kaidahnya Imam Malik atau kaidah Imam Syafi'i atau kaidah madzhab Hambali? Adapun dalam pembahasan Bulughul Maram maka tidak mengapa ya, karena kita mempelajari apa? Fiqhul hadis, fikih dari hadisnya. Adapun pembahasan detail nanti di pembahasan fikih khusus. Adapun pelajaran Bulughul Maram hanya mengambil faedah dari hadis. Jadi tidak mengharuskan pas dengan madhab tertentu. Ya, karena faedah hadis bukan mengambil usul tertentu, berbeda dengan pelajaran fikih. Jamaah rahimanillah wa yakum, itulah beberapa pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kenajisan jilatan anjing. Ya, beliau berpendapat jilatan anjing adalah sesuatu yang najis. Adapun bulu anjing, tubuhnya, keringatnya menurut beliau tidaklah najis. Dan ini sesuai dengan madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jamaah rahimanillah wa yakum, marilah kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala,
mu'alif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Bersabda tentang kucing. Innaha laysat binajas. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu hanyalah hewan yang biasa berada di sekeliling kalian. Minat tawafina alaikum, hewan yang selalu senantiasa membersamai kalian, berkeliling di sekitar kalian, maka tidak najis. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang imam, yaitu penulis kitab Sunan, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Wa shahahahu At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa Ibnu Khuzaimah, disahihkan pula oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Adapun pensahihan oleh Imam Ibnu Khuzaimah itu bersifat iltizami. Apa itu iltizami? Bersifat otomatis, bukan pernyataan langsung. Adapun Imam Tirmidzi pernyataan langsung. Maka umumnya pensahihan dengan metode pernyataan langsung atau dengan yang kedua iltizami masih kuat pensahihan dengan pernyataan langsung. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah memasukkan hadis ini di dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Mafhumnya berarti hadisnya dianggap sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Meskipun banyak sekali hadis-hadis yang dhaif di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi tidak ada komentarnya, tetapi hanya memasukkan di dalam kitabnya. Karena dimasukkan di dalam kitab sahihnya, maka zahirnya Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Berbeda dengan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Al-Jami ataupun kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau memberikan komentar. Apakah hadisnya sahih? Apakah hadisnya hasan? Dikasih komentar. Hadza haditsun sahihun, misalkan. Ini adalah hadis yang sahih. Atau hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Atau ada pernyataan sa'altu Muhammadan, aku bertanya kepada Muhammad, yaitu Imam Al-Bukhari, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu gaya Imam At-Tirmidzi. Jadi kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Jamaah rahmanillah wa iyyakum. Ucapan beliau wa an Abi Qatadah, yang maknanya aku meriwayatkan dari Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang nama beliau. Sebagian ulama berpendapat nama beliau adalah An-Nu'man. Sebagian ulama yang lain berpendapat nama beliau adalah Amr. Akan tetapi pendapat yang dipilih oleh kebanyakan atau mayoritas ulama, nama beliau adalah Al-Harits Ibnu Rib'i. Al-Harits Ibnu Rib'i Al-Ansari. Ya, salah seorang dari suku Ansor. Beliau mengikuti Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan, mulai dari perang Uhud dan peperangan selanjutnya beliau mengikuti terus. Dan beliau dikatakan sebagai pahlawan berkudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satria berkuda. Jadi beliau mahir di dalam menunggang kuda, berperang dengan mengendarai kuda. Maka dikatakan sebaik-baik penunggang kuda, pasukan penunggang kuda adalah Abu Qatadah. Adapun sebaik-baik pasukan yang berjalan dengan kaki, jadi tidak naik kuda, adalah Salamah Ibnul Aqwa, pelari tercepat di dalam Islam.
Salamah ibnul Aqwa berhari-hari berlari mengejar musuh. Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Adapun penunggang kuda terbaik adalah Abu Qatadah, dijuluki sebagai pahlawan berkudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya. Suatu ketika di dalam perjalanan Rasulullah naik di atas kendaraannya, kemudian tertidur. Maka tubuh Rasulullah SAW miring, akan terjatuh. Maka ditopang atau disanggah oleh Abu Qatadah. Kemudian sampai Rasulullah terbangun, sehingga Rasulullah mengatakan, semoga Allah menjaga dirimu sebagaimana engkau telah menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat di Madinah pada tahun 45 Hijriah menurut pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat yang dibawakan oleh para ulama. Ya, ahli tahqiq mengatakan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah, pada tahun 54 Hijriah radhiyallahu anhu. Kemudian ucapan beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kucing. Ya, bersabda tentang kucing, apa-apa yang berkaitan dengan kucing. Jadi sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, hadis ini juga ada sababnya. Kalau sabab yang berkaitan langsung dengan kejadian yang di dalamnya Rasulullah langsung bersabda, itu memang keumuman sababul wurud seperti itu. Jadi ada suatu kejadian yang dialami oleh para sahabat, kemudian misalkan salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Umumnya sababul wurud seperti itu. Ya, umumnya sababul wurud seperti itu. Rasulullah langsung bersabda di hadapan para sahabat. Akan tetapi di dalam riwayat ini yang kita bawakan tidak seperti itu. Di dalam riwayat ini tidak seperti itu. Jadi asal ucapan sabda Nabi SAW yang dibawakan oleh beliau itu bukan berkenaan dengan kejadian langsung bersama Rasulullah SAW, tetapi kejadian yang dialami oleh Abu Qatadah dan keluarganya. Kemudian Abu Qatadah membawakan sabda Rasulullah SAW di dalam konteks hadis ini, bukan hadis yang lainnya, karena kita sedang membahas hadis ini. Jadi Abu Qatadah suatu ketika masuk ke dalam rumah, kemudian oleh istri dari anaknya yang bernama Kabsyah disiapkan air, satu bejana untuk berwudu. Ya, Kabsyah menyiapkan air untuk berwudu. Kemudian tiba-tiba datang kucing mendekati bejana tersebut yang ada airnya. Maka Abu Qatadah memiringkan bejananya biar mudah diminum oleh kucing tersebut. Sehingga Kabsyah merasa heran sambil melihat kepada perbuatan Abu Qatadah, merasa heran. Maka Abu Qatadah mengatakan kepada menantunya ini, "Ata'jabina yabnata akhi?" Apakah engkau heran, wahai putri saudaraku? Faqultu na'am, kata Kabsyah, ya, aku heran. Kenapa engkau memberikan air tersebut kepada kucing yang kemudian dipakai untuk apa? Untuk berwudu. Faqala, maka Qatadah mengatakan, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaha laysat binajas. Wahai Kabsyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kucing itu tidaklah najis. Ini sebab dari dibawakannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya Abu Qatadah dengan keluarganya, bukan berkenaan dengan kisah para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, sebagaimana kisah apa? Kisah pertanyaan seorang sahabat tentang air laut.
Kalau itu langsung. Tapi ini Qatadah membawakan sabda Rasulullah SAW di tempat lain. Kemudian ya berkenaan dengan kasus yang ada di keluarganya, yaitu kucing ingin meminum air yang ada di bejana yang mau digunakan untuk berwudu. Malah disodorkan kepada kucingnya, dimiringkan. Kemudian mengatakan sesungguhnya Rasulullah bersabda kucing itu tidaklah najis. Ini adalah sebab datangnya hadis ini. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Adapun berkaitan dengan kucing ini, para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum bejana yang dijilat oleh kucing. Apakah harus dicuci atau tidak perlu dicuci? Tetapi mereka tidak berbeda pendapat tentang sucinya liur dari kucing tersebut. Mereka berbeda pendapat apakah harus dicuci atau tidak, berdasarkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, ya sebagaimana dibawakan oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi salah seorang ulama dari kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi, membawakan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walau fihil kalbu an yahsilahu sab'a marrat." Sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dicuci 7 kali. Kemudian di ujung hadis dikatakan apabila dijilat oleh kucing maka dicuci sekali. Apabila dijilat oleh kucing maka dicuci sekali. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Kemudian ada riwayat yang mauquf, artinya fatwa Abu Hurairah. Kalau tadi kan sabda Rasulullah SAW, apabila dijilat anjing cuci 7 kali, apabila dijilat kucing cuci sekali. Fatwa Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau ada bejana yang dijilat kucing? Wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau ada bejana yang dijilat oleh kucing? Maka kata Abu Hurairah, cucilah sekali. Ini riwayat mauquf, fatwa dari Abu Hurairah. Baik yang bersifat marfu tadi sabda Rasulullah SAW ataupun fatwa Abu Hurairah, dua-duanya menunjukkan bahwasanya disyariatkan apabila ada kucing yang menjilat bejana maka tetap dicuci walaupun dicuci sekali saja. Ini adalah yang diamalkan oleh pengikut madhab Hanafi. Kemudian madhab jumhur ulama mengatakan tidak perlu, berdasarkan hadis ini, innaha laysat binajas, kucing itu tidak najis. Ya karena tidak najis ngapain harus dicuci? Adapun dua riwayat yang tadi, riwayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi, apabila dijilat kucing maka cuci sekali, maka para ulama mengatakan bahwasanya sanadnya adalah dhaif. Dari riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Adapun riwayat fatwa dari Abu Hurairah meskipun sahih, maka dibawa kepada kaidah. Jumhur ulama mengatakan yang jadi patokan adalah riwayatnya, bukan fatwa daripada orang yang meriwayatkan. Sebagaimana kemarin fatwa Abu Hurairah terkadang 7 ya mencuci jilatan anjing, terkadang 3, maka dibawa kepada riwayat yang marfu yang langsung bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya jumhur ulama mengatakan tidak perlu dicuci, tidak perlu dicuci karena riwayat yang marfu adalah dhaif. Riwayat yang mauquf meskipun sahih tetapi hanyalah fatwa dari Abu Hurairah. Karena ada sebuah kaidah menurut jumhur ulama tadi, yang dijadikan patokan adalah hadis yang diriwayatkannya, bukan fatwa orang yang meriwayatkan. Dan ini nanti diterapkan ke banyak permasalahan. Banyak sekali permasalahan seperti itu karena beberapa perkara Abu Hurairah sering berfatwa yang dohirnya menyelisihi riwayat tersebut. Ada beberapa. Di antaranya adalah Abu Hurairah meriwayatkan dengan sanad yang sahih, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Malik dan imam yang lainnya tentang hadis qudsi. Allah berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi
nisfain. Aku membagi salat untukku dan untuk hambaku menjadi dua bagian. Yang dimaksud salat di sini apa? Surat Al-Fatihah. Aku membagi salat, maksudnya aku membagi surat Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku. Jadi menjadi dua bagian. Maka dari kalimat ini, aku membagi salat, menunjukkan bahwasanya tidak sah salat kecuali membaca Al-Fatihah. Karena Allah menamai surat Al-Fatihah dengan nama salat. Tidak ada salat kecuali ada Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Aku membagi salat, aku membagi surat Al-Fatihah menjadi dua, untukku dan untuk hambaku. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi, idza qala 'abdi alhamdulillah. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillah, maka Allah mengatakan hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Idza qala 'abdi ar-rahmanur rahim, kemudian Allah mengatakan asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama berarti Ar-Rahmanir Rahim, berarti yang kedua Maliki Yaumiddin. Idza qala 'abdi Maliki Yaumiddin, jika hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku, sampai pada akhir hadis. Yang kalau dihitung berarti jumlahnya 7, karena Al-Fatihah 7 ayat. Maka menghitungnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang keempat. Kata Allah, ini untukku dan hambaku. Berarti sisanya berapa? Sisanya 3. Kan tengah-tengah 7 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim titik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jumlahnya 7. Ini bagi yang mengatakan bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tetap jumlahnya 7, hanya beda cara penghitungannya berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Akan tetapi Abu Hurairah fatwanya beda dengan riwayat hadis ini. Kata Abu Hurairah, jika engkau membaca Al-Fatihah, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau membaca Al-Fatihah, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah bagian dari ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi ini riwayatnya berselisihkan. Ini riwayat Imam Ad-Daruqutni. Adapun tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Maka riwayat-riwayat yang dikuatkan oleh jumhur ulama dari 4 madhab, jumhur ulama, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Hambali, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun madhab Syafi'i bagian berdasarkan riwayat Abu Hurairah. Jadi jumhur ulama mengatakan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau ditanyakan kenapa di Al-Quran nomor 1-nya Bismillahirrahmanirrahim, itu salah satu dari riwayat qiraah. Karena ada beberapa riwayat. Ini riwayat Hafiz an Asim, Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Riwayat yang lain tentu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini contoh. Ternyata riwayat yang marfu dari Nabi SAW bertentangan dengan fatwa Abu Hurairah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Contohnya apa? Mencuci anggota wudhu. Abu Hurairah menambahkan bukan hanya sampai siku, sampai hampir apa ini namanya? Hampir pundak. Kemudian tidak cukup sampai mata kaki, mencuci apanya? Mencuci kakinya sampai ke betis. Itu Abu Hurairah. Padahal riwayatnya tidak seperti itu. Ini adalah contoh-contoh ada pertentangan antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat. Bagi yang mengikuti kaidah, orang yang meriwayatkan tentu lebih paham tentang yang diriwayatkannya, maka mengikuti pendapat Abu Hurairah. Karena umumnya pemilik rumah lebih mengetahui isi rumahnya daripada orang lain, kan seperti itu. Tentunya pemilik riwayat lebih mengetahui apa yang diriwayatkannya. Berarti berlaku hukumnya. Ya tadi contohnya apa? Jilatan kucing pun harus dicuci karena ada fatwa yang meriwayatkan, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi jumhur ulama membantah juga. Jumhur ulama membantah juga karena Nabi mengatakan
naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, yang mendengar hadis dariku. Fawa'aha, kemudian dia memahaminya. Fa'addaha, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Di ujung hadis Nabi mengatakan, farubba hamil fikhin ila man huwa afqa minhu. Betapa banyak orang yang membawa fikih, membawa hadis, membawa riwayat kepada orang yang lebih fakih daripada yang membawa riwayatnya. Jadi tidak mengharuskan orang yang membawakan riwayat lebih fakih daripada orang yang disampaikan riwayat oleh orang yang membawanya. Dalil ini menunjukkan kefakihan tidak harus sejalan dengan orang yang membawa riwayat. Jadi bisa saja si A mendapatkan riwayatnya langsung, menyampaikan ke B lebih paham daripada si A. Sama-sama mendapatkan riwayat, yang satu secara langsung, yang satu tidak secara langsung. Ya karena Nabi SAW memisalkan ilmu seperti apa? Seperti air hujan. Seperti air hujan. Air hujan terkadang jatuh ke tanah yang baik, yang subur. Kemudian tanah tersebut mampu menyerap apa? Menyerap air sehingga menumbuhkan tanaman. Yang kedua, jatuh pada tanah yang mampu menampung air seperti danau misalkan, tapi tidak menumbuhkan tanaman. Atau yang ketiga, jatuh kepada tanah yang disebut sebagai qi'an, tanah yang tidak mampu menyerap air apalagi menumbuhkan tanaman. Misalkan ada tanah di atas batu, kena air, tanahnya langsung hilang. Ini qi'an, tidak mampu menyerap sesuatu dan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Inilah permisalahan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mampu menerima ilmu, menghafalnya, kemudian menjelaskan maknanya. Yang kedua, mampu menyerap ilmu, menghafalnya, tapi tidak mengetahui maknanya. Maka ini penguat dari riwayat yang pertama. Rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih fakih dari yang membawanya. Rubba hamili fikhin la fikhalahu. Betapa banyak orang yang membawa fikih tapi tidak ada kefakihan pada dirinya. Dan ini riwayat-riwayat yang semisal. Jadi tidak mengharuskan orang yang membawa riwayat lebih paham daripada orang yang tidak membawa riwayat langsung. Maka jumhur ulama mengatakan yang jadi patokan adalah riwayatnya. Yang dipatokan adalah riwayatnya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, setelah kita mengetahui hadis ini adalah hadis yang sahih, maka ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, sudah selayaknya bagi seorang apabila dia melihat dari orang lain sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakjubkan, maka hendaknya dia menanyakan kepada orang tersebut keanehan tersebut, keheranan tersebut, sehingga hilang syubhat yang ada padanya. Ini menantu Abu Qatadah tadi keheranan melihat perbuatan Abu Qatadah. Melihat perbuatan Abu Qatadah, dia menganggap kalau jilatan kucing itu mempengaruhi sifat air yang akan digunakan untuk berwudu, maka heran dia melihat perbuatan Abu Qatadah. Makanya sudah selayaknya bagi seorang yang melihat sesuatu yang aneh dari saudaranya bertanya, kenapa engkau lakukan seperti ini? Sehingga hilang rasa curiga, hilang syubhat sesuatu yang tersamar apabila langsung bertanya kepada orang tersebut. Ini adalah pelajaran yang pertama. Jadi adanya tabayun, meng-cross check apa-apa yang dilakukan oleh saudaranya apabila melihat keanehan yang ada pada dirinya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya kucing itu adalah hewan yang suci meskipun haram dimakan. Hewan yang suci meskipun haram dimakan. Karena setiap yang haram dimakan maka itu najis. Tidak sebaliknya. Setiap yang haram dimakan
adalah najis. Ini asalnya. Jadi setiap yang haram dimakan asalnya najis. Ini secara asal. Setiap yang haram dimakan adalah najis. Ini secara asal. Tapi kucing itu dikeluarkan dari asal tersebut karena pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha laisat binajas." Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Walaupun asalnya setiap yang haram dimakan adalah najis. Ini kaidah sebagian ulama. Adapun di dalam mazhab Hambali menghukumi hewan najis atau hewan suci itu berdasarkan hadis ini juga. Mazhab Hambali menghukumi hewan itu suci atau najis berdasarkan hadis ini juga. Jadi kaidah yang ada di dalam mazhab Hambali, hewan suci itu yang pertama adalah hewan yang asalnya boleh dimakan. Hewan yang asalnya boleh dimakan, seperti kambing, seperti sapi, itu asalnya boleh dimakan, maka disebut hewan yang suci. Yang kedua, hewan yang tidak boleh dimakan, yang seukuran dengan kucing atau lebih kecil. Berdasarkan hadis ini, kucing tidak najis, tetapi haram dimakan. Meskipun haram dimakan, maka tidak najis berdasarkan hadis ini. Yang lebih kecil, tikus haram dimakan di dalam mazhab Hambali, tetapi tidak najis. Berarti hewan yang lebih besar dari kucing, kalau haram dimakan, najis menurut mazhab Hambali. Contohnya apa? Singa najis dalam mazhab Hambali. Mazhab yang lain enggak? Kemudian apa? Keledai di dalam mazhab Hambali najis. Kemudian buaya di dalam mazhab Hambali najis. Meskipun nanti ada beberapa ikhtiarat, ya, pendapat dari kalangan Hanabilah yang mengatakan buaya adalah termasuk hewan air, maka dihalalkan, sebagian seperti itu. Tapi pendapat muktamad tidak. Pendapat muktamad bahwasanya buaya adalah hewan yang haram dimakan. Ini adalah pelajaran yang kedua, ya. Hukum asal hewan yang haram adalah najis, dikeluarkan dari itu adalah kucing ini. Maka menjadi kaidah, hewan suci adalah hewan yang halal dimakan, dan yang kedua, hewan yang tidak halal dimakan tetapi ukurannya seukuran kucing atau lebih kecil. Berarti selain ukuran yang sama dengan kucing dan dia adalah haram dimakan, maka menjadi hewan najis di dalam mazhab Hambali. Kemudian pelajaran yang ketiga, apabila ada kucing yang meminum air yang ada di bejana, maka air tersebut tidak menjadi najis, tidak berpengaruh sifat kesuciannya, baik airnya sedikit ataupun banyak. Hal ini diketahui bahwasanya Abu Qatadah tetap menggunakan air tersebut untuk berwudu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak berpengaruh air yang terkena jilatan kucing, tetap bisa digunakan untuk berwudu meskipun sedikit. Kecuali apabila diketahui kucing tersebut memakan sesuatu yang najis. Jadi ada apa? Di mulutnya ada asar atau sisa dari najis tersebut masuk ke dalam air, baru berpengaruh. Adapun kalau tidak diketahui hewan tersebut memakan sesuatu yang najis, maka kembali kepada hukum asal, air tersebut adalah suci, mensucikan. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasannya najis-najis dari sesuatu yang susah untuk dihindari, maka najisnya dimaafkan. Maka najisnya adalah dimaafkan. Karena ini dibangun di atas sebuah kaidah. Di atas sebuah kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Suatu yang berat, yang susah, itu mengharuskan adanya kemudahan. Ya, sesuatu yang berat itu mengharuskan kemudahan. Di antaranya adalah hewan yang asalnya dianggap najis dalam mazhab Hambali adalah keledai. Karena keledai tadi apa? Hewan yang tidak boleh dimakan. Ukurannya lebih besar dari kucing, maka hewan najis keledai.
Tetapi karena masyaqqah, suatu yang berat, karena ketika itu keledai digunakan apa? Untuk kendaraan, maka sangat susah untuk dihindari. Maka meskipun najis di dalam mazhab Hambali, ya, hewan keledai ini, maka karena ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesusahan itu mengharuskan adanya kemudahan, maka boleh mengendarai keledai dan najisnya dimaafkan. Najisnya dimaafkan. Beda dengan singa. Singa tidak ada kebutuhan kita untuk berkendaraan dengan singa, maka tetap najis. Maka tetap najis yang tidak dimaafkan. Jadi asalnya memang najis keledai, tetapi karena susah untuk dihindari dan kebutuhan manusia sangat mendesak ya ketika itu, maka najisnya keledai dimaafkan. Ya, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Kemudian pelajaran berikutnya adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya, yaitu ketika Allah menjadikan bagi makhluknya sesuatu yang berat, maka ada kemudahan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, kaidah tadi yang saya sebutkan, al-masyaqqatu tajlibu taisir, itu diambil dari beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian sesuatu yang mudah, kemudahan, dan Allah tidak menghendaki dari kalian kesusahan. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan pada agama ini sesuatu yang susah. Ini dari ayat Al-Qur'an. Adapun di dalam sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Walan yushadad din ahadun illa ghalabahu, tidak ada satupun orang yang memberat-beratkan diri di dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan, dia akan binasa kalau memberat-beratkan diri di dalam agama ini. Maka hukum asalnya mudah. Demikian juga Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan persulit, wa basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira, jangan buat mereka lari. Fa innama bu'itstum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin, kalian diutus dalam rangka memberikan kemudahan, bukan dalam rangka memberikan kesusahan. Jadi adalah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jadi sesuatu yang berat itu mengharuskan adanya kemudahan. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa taufiknya, hidayahnya, sehingga kita bisa berada di dalam keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.